terus segar sebelum kita tutup. Mengikut Tuhan itu berarti kita semua sadar bahwa kita semua hidup dalam kingdom of self. Dengan ego kita, kita merasa diri kita adalah raja kita sendiri dengan kerajaan diri kita sendiri, atau kita juga hidup dalam kingdom of world, dunia ini dengan segala kekuasaan. Ada banyak hal yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikut Yesus, itu berarti kita berpindah dari kingdom of self, berpindah ke kingdom of God. Dan itu berarti kita bicara mengenai raja yang baru dalam kehidupan kita. Kingdom of God adalah bahasa kerajaan. Itu berarti ada raja yang baru dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita merayakan Minggu Palma. Dan saudara tahu, Minggu itu adalah minggu di mana orang bersorak-sorai menyambut Yesus sebagai raja. Saya harapkan inilah bagian-bagian penutup dari rangkaian Khotbah Panjang Elohim. Hari ini saudara akan masuk sungguh dalam penghayatan Minggu Palma, bahwa saudara sudah menyambut Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Dan kita sudah beralih dan berpindah dari kingdom of self kita dengan ego kita yang menjadi Raja. Kita berpindah ke dalam kerajaan Allah. Sehingga kita semua dapat berkata nanti di Jumat Agung kematian Tuhan, kita mati bersama dengan Tuhan dan berkata, hidupku bukan aku lagi. Itu berarti kita tidak akan terus hidup berkuasa dalam kingdom of self, tetapi Kristuslah Raja baru yang hidup di dalamku. Itu berarti kita mengikut Tuhan, kita hidup di dalam kingdom of God. Saya ingin tanya kepada saudara, berapa banyak saudara yang baru mungkin pertama kali mengikuti kebaktian dengan menggunakan daun palma? Orang ya. Berapa yang saudara yang beberapa kali mengikuti kebaktian dengan daun palma, tetapi saudara tidak tahu maksudnya kenapa kita ini pakai daun palma? Berapa banyak? Semua paham mengapa kita pakai daun palma? Meskipun saya lihat tidak semuanya dengan antusias, ya, ataukah hanya sebagai tradisi namanya Minggu Palma yang bawa palem gitu ya. Apakah saudara memahami dan menghayati pada waktu saudara dalam liturgi dan saudara memegang daun palem itu dengan hati dan akal budi yang sudah tahu untuk apa saudara memakainya itu? Berapa banyak juga saudara yang berseru Hosana, Hosana, tahu apa artinya Hosana? Saya merasa tidak tahu apa arti Hosana. Saudara, mari kita pakai kesempatan ini untuk sampai kepada penghayatan Minggu Palma. Kita berjumpa dengan Raja baru dan kita mengikut Dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi hari ini kita merayakan Minggu Prapaskah yang ke-6. Dalam tradisi gereja, Minggu ke-6 ini kita tahu disebut sebagai Minggu Palma, Minggu Palmarum. Gereja mengadakan sejak dari gereja mula-mula, bahkan pada abad yang keempat sudah dimulai upacara peraraan menuju ke gereja dengan daun palma, dan banyak diperagakan Tuhan Yesus tadi dengan keledai untuk kemudian masuk ke gereja, dan kemudian diadakan pemberkatan untuk daun palma dipakai di dalam ibadah, dan kemudian pemakaian daun palma selama liturgi itu. Dan hari ini kita juga melakukannya. Dari mana semuanya itu kita lakukan? Saudara, kita lihat di Yohanes yang kita baca tadi, Yohanes 12 ayat yang ke-13. Mereka, yaitu orang banyak, mengambil daun-daun palem. Sangat jelas, saudara. Mereka, orang-orang Yahudi, mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia yang datang itu sambil berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sangat eksplisit, Raja Israel. Dan berdasarkan ayat ini dapatlah dimengerti
Mengapa kita memakai daun palma pada hari ini? Meskipun ada juga yang bertanya, apakah harus daun palma? Apakah tidak boleh daun yang lain? Dan izinkan saya hari ini, memang sebaiknya daun palma, karena kita membaca daun itu disebut secara eksplisit daun palma, tetapi juga tidak ada masalah kita memakai daun yang lain, karena kalau kita baca di Injil yang lain, kita baca di Injil Yohanes, tapi kalau kita baca di Injil yang lain, Matius maupun Markus, saudara akan membaca orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya dan memakainya untuk menyambut Yesus. Injil Markus juga berkata, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Dan itu berarti juga penggunaan ranting yang lain tidak bermasalah juga kalau kita tidak menjumpai daun palma. Liturgi dengan demikian, dengan memakai daun palma hari ini dilakukan gereja sudah sejak mulanya, dan seperti saya katakan bahkan sejak abad yang keempat sudah menjadi tradisi arak-arakan untuk menghayati bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem. Mereka membawa daun palma, daun zaitun juga yang untuk mengiring Tuhan Yesus. Dan tradisi menggunakan daun palma, saya harapkan tidak asing buat kita yang datang dari Indonesia, karena penggunaan palma, tapi di Indonesia lebih banyak dipakai apa istilahnya dari kelapa itu, janur, ya, janur. Tidak asing buat kita. Sudah dapat lihat di mana setiap tradisi, baik di Bali, baik di Jawa, hampir di seluruh Indonesia, mereka yang mengadakan pesta pernikahan akan banyak hiasan janur. Ya, saya tidak tahu pada waktu Rita nikah dulu pakai janur tidak, ya, dalam tradisi Jawa. Ya, kita lihat baik pintu masuk, begitu kita masuk gerbang rumah, ya, kita akan dihiasi dengan banyak janur. Pesta nikah, pelantikan, selamatan. Lebih-lebih kalau kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan lihat banyak umbul-umbul penjor dirangkai dengan janur-janur, kan? Ya. Mengapa dengan janur? Dan tidak jauh dari tradisi orang-orang Yahudi. Itu adalah pernyataan sukacita. Saya tidak tahu apakah saudara tadi memegang dan menyanyi dan memuji Tuhan, apakah saudara memang dengan bersukacita. Saya harap hari ini tidak menemukan maknanya. Bukan sekedar tradisi. Ini adalah ungkapan kesukacitaan. Kalau saudara lihat bangsa Indonesia memakai umbul-umbul dengan berbagai macam janur di dalamnya, itu ekspresi sukacita. Kalau saudara memegang daun palma dan saudara memuji Tuhan, tetapi tidak dengan perasaan sukacita, saudara kehilangan hakikat daripada penggunaan daun palma itu. Kesukacitaan itu yang dilambangkan. Palma itu dipakai mengekspresikan kesukacitaan. Kesukacitaan karena apa? Karena kemenangan, karena kejayaan. Maka dapat kita pahami penduduk Yerusalem memadati tepi-tepi jalan raya dan melambai-lambaikan daun palma sambil bersorak-sorai, melompat, menari, menyambut Yesus masuk ke Yerusalem adalah ekspresi kesukacitaan bahwa mereka menyambut datangnya Raja Penyelamat yang membawa pelepasan dari belenggu penindasan, kemenangan, kejayaan, kedamaian itu yang ada di dalam hati penduduk Yerusalem dengan sorak-sorainya itu. Itu sebabnya orang berteriak, Hosana, Hosana. Apa artinya? Selamatkanlah kami. Sekali lagi saudara, ya, Hosana artinya selamatkanlah kami. Itu sebabnya selama Minggu Prapaskah kita mengganti, setelah kita membaca firman Tuhan, biasanya kita menyambut Haleluya, kita ganti dengan Hosana, ya, selamatkanlah kami. Jadi ekspresi sukacita ini dengan sorakan selamatkanlah kami menyatakan satu ekspresi
ekspresi kesukacitaan bahwa Yesus akan datang membawa keselamatan. Hosana. Dan izinkan sekarang saya buat kita semua jemaat GKI Santosi, tidak ada satupun yang buta terhadap tradisi liturgi gereja dengan Minggu Palma, dan semuanya sudah jelas bagi kita mengapa kita memakai daun palma dan kita melambai-lambaikannya. Maka kita semua tidak ragu-ragu, dan adalah untuk kita bersukacita, mengeluh-elukan Tuhan kita, merupakan tanda pujian kita bahwa kita sedang memuliakannya dengan bersukacita dalam hidup kita. Kita menyatakan kebesaran kemuliaannya. Saya harapkan itu ada di hati kita semua. Pada waktu kita memakai liturgi kita dengan daun palma, itu hanya simbol. Yang terpenting adalah apa yang ada di dalam hati kita ini. Apakah saudara mengangkatnya, sungguh-sungguh sedang mengeluhkan Tuhan dengan sukacita, memuliakannya, dan menyatakan kebesaran kemuliaannya, bersukacita atas kelepasan kita oleh karena Kristus, kemenangan kita oleh karena Kristus, keselamatan kita oleh karena Kristus, damai sejahtera kita oleh karena Kristus. Itu sebabnya kita bersuka, kita menjunjung tinggi daun palma itu dan menyatakan ekspresi sukacita kita, mengagungkan dan memuliakan Allah. Saat kita melambai-lambaikan daun palma sambil kita bernyanyi, kita menyatakan kemenangan dan kelepasan kita atas dosa, kematian, dan maut. Saudara, itu orang yang menghayati sungguh mengapa kita memakai daun palma. Dan bukan hanya itu, pada waktu kita mengangkat daun palma, kita menyatakan keikutsertaan kita bersama dengan Yesus. Kita sedang dalam arak-arakan bersama dengan Yesus. Itu menyatakan tekad hidup kita ini, bahwa kita sekarang ini sedang berarak-arakan bersama dengan Yesus, berziarah dalam dunia ini, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, mengikut Yesus, menuju ke Yerusalem yang baru dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kita semua. Dunia ini bukan negeri kita yang sesungguhnya. Kita sedang berarak menuju ke negeri yang baru, Yerusalem baru dalam kehidupan kita. Kota Allah yang sejati, di mana akan ada kedamaian yang sejati. Dan itulah makna hari ini kita memakai daun palma. Ya, saya harapkan kita semua menghayatinya, dan tahun depan kita melakukannya, dan nanti juga kita akan memakainya. Dan pakai daun palma ini hanya simbol, tetapi yang terutama adalah ekspresi kita dalam menggunakannya. Ada pula pertanyaan dari beberapa jemaat, apakah daun palma itu dibawa pulang karena telah diberkati? Dan ada banyak yang memasang di rumah, mengkeringkannya, biasanya ditaruh di salib. Banyak orang ditaruh di bersama dengan salib di rumahnya. Apakah boleh kita melakukan hal seperti itu? Menurut saudara bagaimana? Kebanyakan dalam tradisi gereja Katolik yang melakukan hal-hal itu, dan mungkin dari kalangan Protestan seringkali banyak hal salah mengerti dan memahami apa yang mereka lakukan. Memang saudara, dalam dunia Timur ada kepercayaan bahwa daun palma itu memiliki kekuatan apotropeknya. Apotropek itu artinya tolak bala, kalau orang Indonesia bilang begitu ya. Itu kepercayaan orang Tionghoa banyak begitu, nggak tahu kalau rumah dipasang kayak kaca apa begitu kan ya. Nah, itu kepercayaan orang, itu berarti bisa menolak bala begitu rupa. Dan memang ada kepercayaan dalam tradisi dunia Timur bahwa kalau kita pasang daun palma itu bisa melindungi dan mencegah rumah, kebun, ternak dari gangguan iblis dan roh-roh jahat. Ya, tidak jauh dari kepercayaan banyak orang Tionghoa dengan memasang apa-apa itu ya di depan rumahnya. Dan tentu kita harus tegaskan bahwa hal itu bukan kepercayaan kita. Dan saya juga percaya bahwa orang-orang yang melakukan hal itu, memasang
daun palma di rumahnya disalib, tidak dengan kepercayaan seperti ini ya, karena memang ini bertentangan dengan iman Kristiani. Tetapi mereka melakukannya oleh karena dalam tradisi gereja mula-mula, termasuk Katolik, Ortodok, mereka mengenai namanya kristianisasi. Hal-hal yang sekuler dikuduskan, diberi makna yang baru dan dikristenkan. Itu yang disebut dengan dalam teologi transvaluasi. Itu berarti daun palma itu tidak lagi dihayati sebagai tolak bala, tetapi daun palma yang sudah dikuduskan itu sekarang dihayati sebagai simbol dari kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi yang dipasang untuk tolak bala itu bukan daun palmanya, tetapi mereka menghayati itu sebagai simbol daripada Kristus Yesus. Jadi yang dijunjung tinggi bukan daun palma, tetapi itu hanya simbol seperti roti dan anggur, menjadi simbol dari tubuh dan darah Tuhan. Dan mereka menghayati dengan transvaluasi itu bukan palma itu, tetapi dihayati sebagai Kristus yang adalah Raja yang akan melindungi mereka, membawa keselamatan, membawa rahmat dan berkat dalam kehidupan ini. Jadi dengan demikian kita tidak perlu menghakimi orang yang memasang seperti itu, bahwa mereka percaya dengan apotrope, bahwa itu tolak bala dan seterusnya, tetapi mereka sedang menjunjung tinggi Tuhan Yesus Kristus dengan simbol dari daun palma, bahwa Dia adalah Raja yang akan memberkati, melindungi kehidupan kita. Jadi pertanyaan, apa boleh memasang atau tidak? Tentu boleh, tidak pun juga boleh, karena itu hanya simbol. Tetapi yang terutama bukan daun palma itu, tetapi adalah Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, mari kita kembali lagi dengan peristiwa saat orang Yahudi menyambut Yesus dengan sorak-sorai, dengan lambaian daun palma. Mereka melakukan hal itu tentu dengan mengingat, saudara, apa yang dikatakan oleh Sakaria pasal 9 ayat 9 yang juga kita baca. Jadi dalam Sakaria 9 ayat 9, dan semua orang Yahudi tahu, itulah hal yang dinanti-nantikan untuk datangnya Raja yang diurapi. Dalam bahasa Yunaninya Kristus. Kristus itu artinya Raja yang diurapi. Jadi kalau kita sebut Yesus Kristus, itu berarti Yesus adalah Mesias, Raja yang diurapinya. Dan mereka tahu, mereka mengharapkan datangnya Sang Mesias itu. Dan Sakaria 9 ayat 9 berkata, bersoraklah dengan suara nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang ada. Dan itulah yang terjadi dalam bacaan kita hari ini. Itulah yang terjadi di Minggu Palmaruh, bahwa Yesus disambut sebagai Raja, bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus ternyata adalah Mesias itu. Yesus itu adalah Raja yang diurapi. Dan kita memang benarlah demikian. Meskipun nanti kita lihat bahwa orang-orang Yahudi kecewa karena mereka memiliki konsep yang berbeda mengenai Raja yang mereka harapkan, yaitu dengan kuda bukan dengan keledai, yang akan memimpin peperangan dan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Dan mereka berpikir mengenai kingdom, kerajaan dunia, sedangkan Yesus datang membawa kerajaan yang lain, bukan kerajaan di dunia ini, tetapi kerajaan Allah dalam kehidupan buat kita semua. Dan kita lihat pada waktu Rasul Yohanes diberikan penglihatan di Pulau Patmos, dan dia melihat Yesus sungguh sebagai Raja Kristus, Sang Mesias itu. Saya bacakan kembali yang dari Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan 10. Ini penglihatan mengenai keberadaan Yesus. Kemudian daripada waktu itu aku melihat
Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, dan kaum bahasa. Itu berarti seluruh dunia ini berdiri di hadapan tahta, di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan garis bawahi memegang daun-daun palem. Hari itu memegang daun palem. Itu dikatakan dalam Wahyu, di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Kayak kita berada di bagian-bagian penutup khotbah kita selama 1 tahun mengikut Yesus, agar kita semua sungguh-sungguh menyambut hari ini, saudara-saudara, bagian-bagian kita menutup. Adakah kita sungguh merayakan Minggu Palma? Itu berarti saudara sedang sungguh-sungguh menyambut Yesus sebagai Raja, saudara. Raja yang layak disembah dalam kehidupan kita. Dia adalah Raja satu-satunya yang menguasai kehidupan kita. Apapun yang selama ini lebih menuntun, memimpin, menguasai kehidupan kita, Minggu Palma mengajak kita untuk kita beralih. Dialah satu-satunya Raja dalam kehidupan kita ini. Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Above all, itu pujian yang ditulis, Raja di atas segala raja. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar, dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia, Raja di atas segala raja. Dan itu yang dikatakan Mazmur. Dan ada yang sangat menarik kalau sudah perhatikan dalam bacaan dari penglihatan Yohanes yang kita baca, kalau sudah lihat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan 10. Saya baca, Anda perhatikan. Ini kisah yang sangat unik buat kita. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar yang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Dan ini kondisi dari semua orang yang mengikut Yesus, mengikut Sang Raja itu. Lenan halus itu adalah gambaran dari perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Lalu kita baca berikutnya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka, ini yang unik, saya baca. Tersyukurlah aku. Siapa aku di situ? Rasul Yohanes. Rasul Yohanes, tersyukurlah aku di depan kakinya. Kaki siapa ya? Banyak yang menyebut Tuhan Yesus, tetapi bukan, karena nyanya ditulis dengan huruf kecil. Ini adalah kaki malaikat Tuhan yang membawa Yohanes melihat penglihatan itu. Rasul Yohanes dibawa oleh malaikat Tuhan, dan kemudian Rasul Yohanes ini dikatakan tersyukur di kaki sang malaikat yang membawanya itu untuk menyembah malaikat itu. Tetapi ia, huruf kecil itu berarti malaikat, berkata kepadaku,
yaitu Yohanes, janganlah berbuat demikian. Artinya, tidak boleh Yohanes menyembah malaikat. Aku, yaitu malaikat, adalah hamba, sama dengan engkau, saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Malaikat Tuhan pun berkata, sembahlah Allah. Itu berarti dalam kingdom of God tidak ada yang boleh kita sembah kecuali Allah. Bahkan malaikat saja, apalagi yang dibawa dalam menyembah berhala, dalam menyembah uang menjadi mamon dalam hidup saudara, dalam menyembah kedudukan, dalam menyembah harta, dalam menyembah kedudukan, sudah lebih mengikat apa yang ada di dunia. Malaikat pun tidak layak untuk disembah. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Dan apa ini ditulis dalam kitab Wahyu ini menjadi sangat indah buat kita untuk mengingatkan bagaimana kita hidup dalam kingdom of God. Sang malaikat menolak dengan menyatakan bahwa dia pun adalah hamba, sama seperti Yohanes dan orang-orang yang bersaksi tentang Kristus. Bukankah luar biasa saudara? Malaikat saja itu berarti sebagai yang berada di rank 1. Kalau kita bicara mengenai kekuasaan pemerintahan, presiden itu dikelilingi oleh orang rank 1, enggak ya? Lalu ada rank 2. Orang-orang yang bersama dengan Allah rank 1 dalam Tuhan, yaitu para malaikat pun ternyata memiliki kerendahan hati, dirinya tidak layak untuk disembah. Dia menyamakan dirinya dengan hamba. Apalah aku ini, mungkin kata malaikat itu, dibanding dengan dirinya ataupun Yohanes. Saya harap ini menjadi tamparan buat kita semua untuk mengingatkan kita semua yang hidup dalam kerajaan Allah. Kita hanya bisa mengikut Yesus. Kita hanya bisa hidup dalam kingdom of God kalau kita memiliki hati seperti malaikat ini, yaitu hati yang merendahkan dirinya. Merendahkan diri, merendahkan hati ke tempatnya. Jangan kita menjadi seperti sekelompok orang Farisi dalam bacaan kita. Di tengah riuh masa mengeluhkan Yesus sebagai raja, mereka justru berkata dengan sangat frustasi, lihat sendiri, kamu semua tidak berhasil. Apa ini? Tidak berhasil dalam hal apa? Kita bertanya. Ini orang Farisi ini sedang berkata, lihat, kamu tidak berhasil. Tidak berhasil dalam hal apa? Mereka sedang berusaha untuk mencari kesalahan Yesus. Kalau kita baca terus-menerus dalam Injil, mereka adalah orang-orang yang selalu mencari kesalahan Yesus, berusaha untuk menangkap Yesus, berusaha untuk membunuh Yesus. Mereka tidak ingin orang mengikuti Yesus dan merajakan Yesus. Namun, usaha apapun mereka gagal. Bukan manusia yang menjadikan Yesus berstatus raja. Bukan karena penduduk Yerusalem dengan palmanya mengelulukan Yesus sebagai raja maka dia raja. Tetapi Yesus memang raja di atas segala raja. Suka atau tidak, seperti halnya orang Farisi ini, diakui ataupun tidak, Yesus adalah Tuhan dan Raja yang patut disembah dan dimuliakan. Saudara, dalam bagian penutup terus untuk kita menghayati visi kita mengikut Dia, kita dipanggil untuk mengikutinya, menjadikannya sebagai Raja kita. Pertanyaannya dari penutup, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Hanya ada satu, seperti saya lihat dari hati para malaikat dan semua penghuni di surga. Jangan kita meninggikan diri. Dunia ini penuh dengan kesombongan. Mungkin sedang duduk di sini pun juga dipenuhi dengan hati yang pongah dan sombong dalam kehidupan ini. Tidak ada tempat itu di dalam kerajaan Allah. Orang yang mau tinggal di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang merendahkan diri. Jangan kita ini sombong dalam hidup ini, karena orang yang sombong akan cenderung menjadikan dirinya itulah raja, dengan egonya itu menjadi raja.
Bila kita ini meninggikan diri kita setinggi-tingginya, Tuhan akan menarik dirinya sejauh-jauhnya dari diri kita. Kita makin jauh dari kerajaan Allah. Kita tidak mengikut Yesus kalau kita meninggikan diri. Namun jika kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, Ia akan menghampiri kita sedekat-dekatnya. Kalau kita datang kepada Tuhan karena cinta, kalau kita hidup saling mengasihi, maka Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan hadir bersama-sama. Orang sombong tidak mungkin berkorban untuk orang lain. Dia hanya menginginkan orang lain berkorban untuk dirinya. Saudara, mari kita akhiri visi kita yang menjadi bagian. Saudara-saudara, menutup minggu Prapaskah ini sampai dengan Paskah, sudah dengan keputusan bahwa saudara mengikut Yesus. Saudara hidup dalam kerajaan Allah, dalam menyambut Yesus, dan menghancurkan semua ego yang meninggikan diri, dan mampu untuk merendahkan diri, dan bahkan berkata, hidupku sekarang bukan aku lagi. Pikiran dan perasaan kita, apapun, mungkin kalau sudah sedang marah, ataupun sudah dikuasai dengan pikiran dan perasaan saudara, mampukah saudara beralih dari kingdom of self, dan beralih pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Tidak mudah, saudara. Buat saya pendeta mendampingi banyak jemaat, kalau mereka sedang konflik, mereka sedang bertengkar, dan mereka dikuasai dengan kemarahan, pikiran dan perasaan mereka, untuk dialihkan, meninggalkan pikiran dan perasaan seperti itu, dan beralih untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Itu berarti mengikut Yesus. Itu berarti beralih dari kingdom of self ke kingdom of God. Itu tidak mudah. Orang lebih senang terus dikuasai dengan emosinya, kemarahannya, kebenciannya, dendamnya, dan seterusnya. Saudara, ini panggilan buat kita semua. Mari kita tutup minggu Prapaskah ini menyambut Yesus bangkit sungguh-sungguh sebagai Raja dalam kehidupan kita, dan menutup kematian Tuhan dalam perayaan menjadi peringatan, matilah aku dalam kingdom of self dan egoku ini, dan hidup baru di dalam manusia baru, di dalam Yesus Kristus yang mengikut Dia sebagai Tuhan dan Raja. Amin.